Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Pramono, NIM 03059082 dari Agribisnis Hortikultura. Nah, dalam rangka untuk melengkapi tugas kelas praktikum teknologi pasca panen, saya akan membuat video pasca panen budidaya jahe. Dan ini adalah kota jamu. Sebelah kiri saya ini adalah jahe empret dan jahe gajah. Jahe gajahnya itu berada di baris depan. Ini potnya ada 2 baris. Jadi baris pertama di sini itu jahe gajah dan di belakang ini adalah jahe empret. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah kunir. Tapi saya akan fokus pada jahe. Nah, ini adalah jahe berumur 3 bulan. Saya menanam pada bulan November tahun 2020. Nah, sekarang sudah Februari 2021, jadi sudah 3-4 bulanan. Nah, tetapi ciri-ciri panen jahe yang sudah baik itu ketika untuk konsumsi ya, kalau konsumsi itu 6-10 bulan. Sedangkan ketika untuk pembibitan itu 8 bulan. Dan daunnya ini sudah berwarna kuning ataupun seperti kekurangan air daunnya. Batangnya itu juga sudah kering. Tapi ini belum, karena masih 3 bulan gitu. Ciri-ciri jahe siap panen selain warna daun berubah dari hijau menjadi kuning dan batang semua mengering, itu adalah kulit rimpang kencang dan tidak mudah terkelupas atau tidak mudah lecet. Apabila dipatahkan, berserat dan aroma rimpang menyengat. Warna rimpang lebih mengkilat dan terlihat bernas. Untuk ruang lingkup penanganan pasca panen tanaman biofarmaka khusus pada jahe, entah itu jahe empret atau jahe gajah atau jahe merah, itu pertama yaitu penyiapan bahan baku, penyiapan peralatan dan bahan kemasan, pemrosesan, pengemasan dan pelabelan, sampai penyimpanan. Sekarang kita masuk kepada penanganan proses pasca panen jahe. Langkah pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ember, keranjang plastik, ada pisau, lalu alas pengerajang atau telenan, lalu ada alat timbangan. Ini alat timbangan manusia. Lalu ada plastik sebagai alat pengemas nanti. Lalu ini ada label. Untuk bahan baku dalam pembuatan simplicia jahe yang digunakan tentunya rimpangnya ya, bukan daun, bukan akar. Rimpang itu di bawah batang, di atas akar. Untuk proses penanganan pasca panen jahe yang pertama yaitu penyortiran awal. Nah, itu terdapat warna putih-putih itu sebenarnya kapur barus untuk menghilangkan hama yang ada di situ. Itu sudah 1 hari aku kasih kapur barus. Lalu pilihlah rimpang yang baik seperti ciri-ciri panen jahe yang sudah saya jelaskan tadi. Tentunya dipilih dengan bagus atau tidak bagus, rusak atau kena cemaran bahan asing lainnya. Lalu bersihkan rimpang jahe dari tanah dan kotoran lain yang masih menempel dengan cara dipukul-pukul perlahan-lahan. Lalu potong daun-daun, batang, dan akar menggunakan pisau. Nah, jadi ini adalah hasil dari penyortiran. Masukkan rimpang jahe ke dalam ember. Kemudian cuci menggunakan air bersih sampai kotoran yang menempel pada jahe seperti kotoran pada tanah. Sebenarnya itu bukan kotoran, tetapi itu kalau sudah pada tahap pasca panen menjadi kotoran yang dapat mengganggu kebersihan atau sterilisasi pada jahe. Nah, pencucian ini saya lakukan sebanyak 3-4 kali, 4 kali tepatnya, sampai warnanya benar-benar bersih, warna airnya, karena patokannya pada airnya. Kalau airnya sudah jernih berarti insya Allah jahenya atau rimpang jahenya ini sudah bersih. Setelah melakukan proses pencucian, rimpang tersebut dimasukkan ke dalam plastik, kemudian ditimbang karena untuk mengetahui berat setelah pencucian. Dikarenakan pencucian, rimpang pasti menyerap air sehingga berat badannya pasti menambah. Nah, ini adalah timbangan manusia.
dan tertera 0,50 kg. Nanti kita cek lagi saat pengeringan. Proses selanjutnya yaitu melakukan proses perajangan. Perajangan ini menggunakan alat sederhana atau secara manual menggunakan pisau. Pisau ini tidak berkarat dan sudah dibersihkan ya. Nah, tebal untuk perajangan ini 4-6 mm atau disesuaikan dengan keinginan pasar. Kemudian masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya melakukan proses pengeringan. Nah, pengeringan ini ada 3 cara, yaitu dengan cahaya matahari di bawah naungan, bisa menggunakan paranet. Yang kedua yaitu alat pengering bertenaga sinar matahari atau solar dryer. Yang ketiga itu mesin pengering atau tray dryer. Lah kalau menggunakan tray dryer itu ketebalan tumpukan maksimal 5 cm, suhu pengeringan 10-60 derajat Celcius, lalu kadar air mencapai 10%. Kadar air pada jahe ya, karena tadi kan sudah pada proses pencucian. Nah, kadar air itu pasti meningkat. Nah, setelah pengeringan pasti kadar air menurun seperti itu. Lalu masukkan hasil pengeringan tadi ke dalam pengemasan, kemudian ditimbang. Nah, ini terdapat perbedaan 0,30 kg. Untuk 0,50 kg itu setelah melakukan proses pencucian, untuk 0,20 kg itu setelah melakukan proses pengeringan. Beri keterangan pada Simplisia dengan membuat label sesuai dengan yang berada di dalam kemasan. Proses yang terakhir yaitu penyimpanan. Penyimpanan dilakukan di ruang atau gudang bersih dan sirkulasi udara baik dan tidak lembab, jauh dari bahan lain penyebab kontaminasi dan bebas dari hama gudang. Jika penyimpanan baik dan benar, produk dapat disimpan hingga 10 bulan.